Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caya Azahra dari kelas 2022D akan menyampaikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil Dr. Andes Magister Pendidikan. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan, serta bagaimana ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan? Hubungan antara filsafat pendidikan dan pendidikan terdapat suatu hubungan yang sangat erat sekali dan tak terpisahkan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Lalu, ciri-ciri filsafat dan filsafat pendidikan. Yang pertama, menyeluruh. Artinya, pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Yang kedua, mendasar. Artinya, pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Jadi, tidak hanya berhenti pada kulitnya saja, tetapi sampai tembus ke dalamnya. Yang terakhir, spekulatif. Spekulatif artinya hanya pemikiran yang didapat dijadikan dasar sebagai pemikiran selanjutnya. Hasil pemikirannya selalu dimaksud sebagai dasar untuk menjelajah wilayah pengetahuan yang baru. Meskipun demikian, tidak berarti hasil pemikiran kefilsafatan itu meragukan karena tidak pernah mencapai penyelesaian. Baik, pertanyaan yang kedua, perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak matematika, yang bertujuan untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Sedangkan filsafat pendidikan matematika adalah filsafat yang membicarakan proses pendidikan matematika. Pendidikan matematika mengacu pada masalah belajar dan mengajar. Filsafat matematika membentuk filsafat pendidikan matematika. Artinya bahwa filsafat pendidikan matematika didukung oleh filsafat matematika. Terhadap pembelajaran dalam pendidikan matematika, pemikiran filsafat memiliki peran yang sangat penting. Filsafat turut berperan dalam menciptakan suatu pembelajaran matematika yang memungkinkan para siswa untuk membangun logika pikirannya serta membangun pengetahuan matematikanya. Yang selanjutnya, apa tujuan dan fungsi filsafat pendidikan? Mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Nah, filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenal masalah-masalah pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Fungsi filsafat pendidikan yaitu memberikan fondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru tentang hakikat setiap praktik pembelajaran di sekolah. Kajian filsafat melatih mereka untuk memikirkan setiap apa yang harus dilakukan dan alasan-alasannya. Nah, yang tadi, mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Karena seorang guru yang mempelajari dan memahami landasan filosofis pendidikan akan melakukan berbagai upaya untuk keberhasilan proses pembelajaran yang ia lakukan. Seorang guru yang memahami filosofis pendidikan akan memahami tujuan ia untuk mendidik anak-anaknya. Mengapa harus belajar filsafat matematika dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika? Nah, mengapa kita harus belajar filsafat matematika? Karena filsafat matematika dapat melatih mahasiswa untuk berpikir radikal tentang hakikat matematika, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu matematika, dan menghindarkan diri dari memutlakan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa matematika sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Aliran filsafat matematika. Yang pertama ada Platonisme.
yaitu memandang objek-objek matematika adalah real dan eksistensi real objek dan struktur matematika adalah sebagai eksistensi realitas yang ideal dan bebas dari sifat manusiawi. Yang kedua, absolutisme, bahwa matematika dan logika adalah pengetahuan yang pasti benar secara mutlak, ditopang oleh pernyataan dasar yang digunakan dalam pembuktian merupakan pernyataan yang benar. Yang ketiga, valibisme. Nah, valibisme ini adalah doktrin atau pemikiran filosofis yang menyatakan bahwa semua pengetahuan bisa salah, namun tetap bisa dibenarkan dalam memegang keyakinan yang salah. Yang terakhir, bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungannya dengan matematika? Matematika dan filsafat memiliki hubungan yang cukup erat dibandingkan ilmu lainnya. Alasannya, filsafat merupakan pangkal untuk mempelajari ilmu dan matematika adalah ibu dari segala ilmu. Ada juga yang beranggapan bahwa filsafat dan matematika adalah ibu dari segala ilmu yang ada. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai soal dan jawaban ujian akhir semester. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.